Woi, jumpa lagi dengan Ngopi Petang, ngobrolin pikiran, petualangan, dan tantangan. Kali ini kita ada di kampus Universitas Krishna Dwi Payana bersama teman-teman. Dan di belakang kita ada rekan-rekan dan adik-adik yang sedang melakukan latihan manjat. Mereka dari IMS, Iso Manjat Syukur. Iya, itu artinya. Nanti ada waktunya kita ngobrol dengan Mbak Yuli Ferni dan Mas Hoirul Toifan alias Mas Keceng. Kali ini kita ngobrol bersama teman-teman dari Krishna Pala. Krishna Pala. Apa itu Krishna Pala dan bagaimana Krishna Pala? Monggo diperkenalkan satu-satu. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama gua Wahyu Adi Firmansyah, biasa dipanggil Andre. Nah, gua di sini sebagai Ketua Umum Krishna Pala periode 2024-2025. Halo, gue Andri. Biasa di KP gue namanya Andri Coret. Gue di sini sebagai Dewan Pertimbangan dan Pengawas. DPP ya? DPP gue, DPP. Ya, Jenengan kalau gua namanya Anto, panggilannya Badut. Paling tua. ya, teman-teman, di antara kita ada, jadi berjenjang nih ya. Iya. Yeah. Andre, Andri, Anto. Mas Anto. Jadi 3A. Iya, dia. Rival A. Andre angkatan berapa, Andre? Andri kalau di akademik sendiri angkatan 2021, Bang. Di KP Untuk di KP sendiri angkatan 34. 34. Bang Andre Kalau gue di KP anak 15. KP 15 lah. Kalau di kampus gue 98. 98. Kalau gua paling tua ada. Diedit aja kalau yang ini diedit. Beliau sepuh, senior. Nah, teman-teman, tadi angkatan Andre Ketum angkatan 34. Bang Coret Anak 15. angkatan 15. 15 ke 34 berarti sekitar 19 tahun. Yoi. 19 tahun. Dengan beliau Mas Badut jauh. Tapi nggak boleh ketawa, Bro. Ngomong Badut ini nggak boleh ketawa. Dia tuh namanya doang lucu. Aslinya mungkin nggak lucu dia. Serem. Serem. Serem ya? Tapi dia nyariin suasana. Ya, iya. Berjaya, saudara. Boleh dong, Keren, ya. Ketum. Ceritain dong tentang Krishna Pala sendiri tuh. Oke, Bang. Jadi Krishna Pala ini adalah sebuah unit kegiatan mahasiswa, Bang, yang ada di Universitas Krishna Dwi Payana. Yang dimana merupakan salah satu unit kegiatan tertua, Bang, di kampus ini. Yang berdiri tahun 1977. 77. 77. Bang. Toku, Bro. 1977. Betul, alhamdulillah sekarang sudah berumur 46 tahun. Berarti angkatan terakhirnya angkatan yang sekarang ada, bukan terakhir ya, angkatan yang sekarang ada Angkatan yang sekarang ada itu angkatan 35, Bang. 35. Wih, keren. Nah, sebelum ke Bang Coret nih, kita ke jenengan dulu nih, ke beliau. 1977, Mas. Ya. Jembatannya kejauhan nih di antara berdua ini jauh nih, Mas. Boleh dong, Mas, cerita sedikit Krishna Pala di era Mas Badut masih nenteng tas sama bawa-bawa buku ujian kayaknya nih. Ya, Krishna Pala itu sebelum menjadi Krishna Pala itu sebelumnya udah ada namanya Campfire Club. Oh, Campfire Club. Campfire Club itu berdiri jauh sebelum tahun 77. Begitu diresmikan menjadi Krishna Pala itu mulai startnya tahun 77. Dan setelah itu kita belum ada namanya diklat. Belum ada sama sekali. Makanya kita udah 40 berapa tahun nih? 46 tahun, angkatan kita baru 35. Oh iya. Ya kan? Setahun musiknya kan setahun satu gitu kan. Nah, mulai startnya itu di angkatan tahun 83. 83. Baru ada di Angkatan pertama. Baru ada di Angkatan pertama diklat. Baru saya angkatan kedua. Tahun Oh, 84. Mas Anto nih angkatan kedua. Angkatan kedua. Sepuh. Tahun Toku, Bray. 84. Ini kalau dihitung pantarannya Ponasem udah pada rubuh. Ponasem rubuh, Bray. Udah nunggu lagi. Udah nunggu lagi. Waduh, udah gak karu-karuan. Ya tapi alhamdulillah
Di grup Krishna Pala ini, di kelompok pecinta alam ini, kita bukan menciptakan seorang yang jago atau hebat dalam bidang arung jeram kek, jelajah rimba kek, atau apa segala macam. Tapi kita membentuk mental yang mandiri, kuat, mandiri, solider temen. Jadi kebersamaan kita itu sangat tinggi. Betul. Betul. Jadi di samping kita didukung sama universitas, disupport sama universitas, dan apa ya, teman-teman juga pada kompak. Ya alhamdulillah sampai sekarang Krishna Pala masih terus running, masih terus berjalan. Masih terus jalan. Gitu loh. Itu dia. Jadi menarik yang tadi dibilang sama Mas Badut bahwa di era tahun segitu kampus sebagai lembaga yang menaungi Krishna Pala, dulu namanya masih Campfire Club, kemudian tahun 83 baru ada Diklat, itu mendukung proses kegiatan unit Krishna Pala ini. Nah, Andre sendiri di tahun 2025 sekarang, Andre, peran kampus terhadap unit kegiatan mahasiswa sendiri itu seperti apa, Andre? Untuk peran kampus sendiri pastinya sangat membantu kita juga sih Bang. Support. Karena tanpa adanya universitas, tanpa adanya kampus, Krishna Pala mungkin masih tetap Campfire Club sekarang. Nah, semenjak di tahun gua menjabat nih Bang sebagai ketua umum, alhamdulillahnya kampus juga masih support. Cuman di sini kita mungkin ada beberapa perbedaan dari petinggi-petinggi jajaran rektorat sebelumnya Bang. Oh gitu. Nah, berarti ini ada perbedaan nih. Nah, Bang Coret kan nggak terlalu jauh juga ya. Ya walaupun kira-kira 14 tahun ya Bang Coret ya. Tapi waktu Bang Coret pernah jadi pengurus kan? Pernah. Nah, pernah Bang Coret jadi pengurus. Nah, Bang Coret sendiri waktu jadi pengurus gimana hubungan harmonisasi dengan kampus? Kalau di zaman gua itu ibaratnya kampus support banget sih sebetulnya. Dari bahkan kampus bilang itu Krishna Pala adalah unit kegiatan mahasiswa yang paling konsisten terhadap program-programnya. Woi. Serius, itu pernah disampaikan sama Pak, waktu itu kalau nggak salah Burek 2-nya Pak Hermawan ya. Zaman gua tuh Pak Hermawan lah. Gitu. Bahkan walaupun kondisi kampus yang waktu itu sedang bergejolak, bukan bergejolak, maksudnya punya fokus-fokus ke yang lain, malah dia mendukung Krishna Pala setiap melakukan kegiatan, dan kalau bisa dilakukan di kampus untuk sebagai promosi kampus. Itu sih sebenarnya kayak gitu. Itu sih sebetulnya. Nah, teman-teman, alhamdulillah di Universitas Krishna Dwi Payana, dari yang tadi dipaparkan sama Mas Badut, tahun 77 masuk era 83, peran kampus sangat bersinergi dengan UKM Krishna Pala sendiri. Bahkan sampai di era Andre sebagai ketua umum. Dan di era Bang Coret sendiri, 14 tahun yang lalu pun, kampus sangat mendukung. Karena ternyata kegiatan-kegiatan Krishna Pala yang dilakukan bukan hanya sekedar membawa nama kampus, betul. Tapi bahwa bisa menjadi media promo, bagi kampus sendiri. Dan ini bukti nyatanya ada di belakang kita, teman-teman. Ini adik-adik ini bakalan lulus, mereka jenjang pendidikannya pasti ditanamkan di kepala mereka, tertanam dengan sendirinya bahwa mereka tahu Universitas Krishna Dwi Payana karena ada Krishna Pala dan wall climbingnya. Aplaus buat Krishna Pala. Nah, seiring perjalanan unit kegiatan mahasiswa, khususnya Mapalap, mahasiswa pecinta alam yang ada di lingkungan kampus, mungkin di era Mas Badut juga pernah ada, di era Bang Coret juga pernah ada, dan di sekarang di era Andre ada sebagian teman-teman yang memang berkegiatan juga Mas di kepecinta alaman, tetapi mungkin kurang beruntung dalam artian kita nggak tahu permasalahan mereka seperti apa, tapi bahwa ada beberapa kawan-kawan yang tidak berada di dalam kampus lagi. Itu kira-kira bagaimana tanggapannya menurut Andre sendiri? Kalau dari Andre sendiri sih tentang berarti teman-teman di luar yang memiliki sekret di luar kampus. Betul.
terlepas apapun alasannya ya, Ya. atau mungkin di kampusnya nggak cukup atau bagaimana gitu loh. Ya betul, mungkin ada beberapa alasan juga sih dari kampus kenapa enggak maksudnya mempersiapkan sekretariat yang di dalam kampus. Betul. Tapi juga dari pengalaman yang Andre alamin Bang, teman-teman Andre beberapa ada yang memang yang memiliki sekret di luar kampus. Tapi mereka sendiri itu nggak patah semangat Bang. Maksudnya mereka masih tetap terus bergerak, terus bikin kegiatan, terus juga masih melakukan promosi kampus juga Bang. Dan dari teman Andre ini mereka masih dapat support dari kampusnya juga Bang. Oke. Ya, walau memang sekretariatnya di luar kampus. Mungkin seperti tadi Abang bilang keterbatasan wilayah di kampus kayak gitu Bang. Dan bahkan teman-teman yang ada di luar, maksudnya yang sekretariat di luar, mereka juga masih banyak Bang yang lebih aktif, yang sangat aktif bahkan. Kayak gitu Bang. Dan namanya juga ya mungkin teman-teman juga lebih apa, bisa lebih dikenal lah gitu. Ya. Nah, Bang Coret sendiri melihatnya seperti apa nih? Karena kan sebenarnya harusnya idealnya kan ada di dalam naungan kampusnya. Kalau gue sih ngelihatnya gini ya, sebenarnya harusnya itu yang tadi di awal kita bicara tentang Krishna Pala, harusnya kampus ini jadi perhatian kampus bahwa Mapala ini adalah bagian dari si kampus tersebut. Ya. Itu setidaknya tadi bisa jadi sebagai ajang promosi ya kan, bahwa sebenarnya kan kegiatan ini nih bahwa bisa mencerminkan bahwa si mahasiswa ini punya kegiatan banyak loh. Ya. Salah satu cinta alam. Dan pencinta alam inilah sebenarnya yang menurut gua itu yang sejauh ini nih, apalagi isu-isunya sekarang itu tentang alam ya kan. Betul. Di mana-mana tuh pasti alam gitu. Ini yang harus dibawa sinergi antara si kampus dengan si mahasiswa itu ya, KM gitu. Yang gua salut juga sama teman-teman yang di luar kan, walaupun dia tempat di sekretariat di luar, satu konsistensi. Dia tetap ada walaupun dia di luar kampus nih ya. Dia tetap berorganisasi, berkegiatan, dia konsisten dengan kegiatannya. Itu yang gua sebenarnya plus buat mereka gitu. Nah, ini yang harus jadi perhatian si kampus sih, bagaimana si pihak kampus sama si teman-teman yang di luar ini bisa masuk ke dalam, bisa ada tempat di dalam ya kan. Setidaknya bisa membesarkan nama kampus tersebut. Betul. Itu sih sebenarnya kalau gue sih positif gitu. Nah, Mas, kembali ke jenengan Mas. Waktu zaman Campfire Club, oke lah teman-teman ini cerita flashback ke tahun 80-an mungkin atau 70-an bahwa dulu kan tidak ada di kampus Mas ya? Enggak. Di mana nih Mas ceritanya dulu nih? Di kos-kosan apa di kontrakan? Dulu di rumahnya salah satu teman. Oh, di rumah salah satu teman. Menjadikan sekretariat. Walaupun kita punya sekretariat, istilahnya sekretariat bayangan justru malah di dalam. Oh, sekretariat bayangannya malah di dalam? Malah di dalam. Karena aktivitasnya banyak kan, mereka banyak kan dulu. Karena di kampus dulu belum pernah, nggak bisa 24 jam. Oh gitu. Nah mungkin Mas Badut punya resep atau cara bagaimana dulu airnya bisa dari luar masuk ke dalam. Seperti apa Mas? Semenjak kita diresmikan menjadi organisasi di bawah universitas, kita diberi tempat untuk menjadi sekretariat. Sekretariatnya juga pindah-pindah di dalam kampus nih. Dari di sini dulu tempat kita nih sekarang ada, ya kan? Di belakang bolak-balik pindah-pindah tempat. Nah itu apa Mas yang dilakukan sama teman-teman pada saat itu sampai hingga akhirnya kampus mau menerima dan mengakui? Ya karena memang tanggung jawabnya kampus, karena dia udah menyetujui bahwa Campfire Cup berubah menjadi Krishna Pala, kan tetap menjadi tanggung jawabnya kampus. Makanya kita setiap ada kegiatan selalu mendahulukan perizinan dari kampus. Nah, itu loh. Itu baru kita boleh bergerak. Gitu. Karena ada tanggung jawab. Betul. Dan kita di alam bebas ini kan anggaplah kita menemu kecelakaan, menemu segala macam. Kalau nggak ada bertanggung jawab gimana ceritanya? Kita nggak ilegal. Betul. Nggak bisa serantal seruntul, nggak bisa jelas. serantal seruntul gitu.
Itulah. Jadi gitu teman-teman. Mungkin buat kawan-kawan yang sedang berada di luar kampus, ayo semangat lagi. Teman-teman udah berbuat ya. Kayak tadi Coret bilang bahwa konsistensi teman-teman tuh sampai detik ini masih ada. Bahkan teman-teman masih berkegiatan. Bahkan Andre sendiri sebagai Ketum Krishna Pala mengakui bahwa kinerja teman-teman, bahwa semangat teman-teman ternyata lebih besar gitu loh ketimbang yang lain-lainnya untuk mengupayakan kegiatan tetap ada. Dan yang diutamakan tadi benang merah dari Mas Badut sampaikan bahwa ayo bro, kalau mau ngapa-ngapain izinlah sama kampus. Karena itu based on-nya kita ya. Rumah kita lah ya. Rumah kita supaya teman-teman kembali lagi ke kampus, harmonisasi lagi berhubungan dengan kampus, bersinergi lagi, terlepas permasalahan apapun yang ada semua bisa diselesaikan dengan kita ngobrol duduk bareng di sambil ngopi, jangan lupa. Ini nggak ada pada kopinya nih. Ngopi dong. Ngopi dong. Boleh. Coba diselesaikan. Ya itu kemudian sekelumit tentang teman-teman yang berkegiatan di luar. Jangan patah semangat ya. Semangat terus. Semangat terus. Kemudian kalau boleh tahu nih, Andre sebagai ketum di Krishna Pala tuh ada divisi atau ada bidang apa aja sih, Andre? Oh, ada di sini, Bang. Apa tuh? Sendiri Krishna Pala itu memiliki 4 divisi, Bang. Yang pertama itu GH atau gunung hutan, yang kedua ada rafting atau arung jeram, yang ketiga ada caving atau sisir dua, yang keempat itu ada rock climbing atau RC. Oke. Nah, sebentar, Bang. Oke, sih gimana? Krishna Pala itu dulunya ada 5 divisi, Bang. Iya. Apa nih satu lagi nih? Satu lagi itu konservasi. Oke, konservasi. Pernah inget tuh? Iya. Mungkin kalau untuk konservasi sendiri bisa dijelasin sama senior-senior, Bang, lebih pahamnya. Oh gitu. Kenapa akhirnya sekarang nggak ada? Iya. Ya. Mungkin nanti abang-abang di sini lebih paham kenapa konservasi sekarang minatnya sedikit gitu. Nah, berarti kan ada rock climbing, arung jeram, caving, dan gunung hutan. Ini kan wilayah teman-teman bermain ya? Iya. Kasarnya tempat main teman-teman. Nah, kalau rock climbing oke lah, salah satu bentuk simulasi tempat permainannya adalah wall. Iya. Kita punya. Dan alhamdulillah wall kita sangat-sangat bermanfaat ya. Dibanding mungkin zaman dulu kali ya. Betul. Apalagi di zaman Mas Badut. Lebih beradab lah sekarang. Lebih beradab. Dulu zaman saya itu kita punya gudang itu kita pasangin poin, kita latihan di situ. Jadi boulderan. Maksud boulderan. Dibor, dipasangin. Kita latihan di situ. Poin bener apa batu karang? Batu beneran kita bor, kita pasang. Oke. Pernah juga tuh gue manggulin batunya dulu tuh ya. Itu juga pernah juga ya waktu di Iya, itu juga nah, seperti itu kira-kira. Makin modern kita buat wall. Nah, ya kan? Kalau rock climbing jelas nih. Kalau buat gunung hutan, terus juga caving, kemudian arung jeram. Gimana sih pandangan teman-teman nih sebagai orang yang memang beraktivitas di wilayah itu dengan melihat kondisi gunung sekarang? Yang mana kita sama-sama tahu nih, mungkin Mas Badut di era dulunya gampang, di era Luret mungkin nggak terlalu sulit, tapi di era sekarang ada kenaikan harga tiket masuk, kemudian bicara fasilitas sarana dan prasarana, mungkin dulu di zaman Mas Badut ya masih brong lah kali ya, zaman Andre, zaman Luret udah lumayan. Nah gimana nih Andre sendiri melihat kondisi gunung kita, sungai kita, dan sebagainya? Benar, Bang. Oke. Jadi kalau misalkan buat zaman sekarang nih, Bang ya, terkait alam, khususnya gunung, yang dimana sekarang banyak banget, Bang, pendaki-pendaki yang melihat dari sosial media, terus akhirnya dia jadi ikut-ikutan naik gunung, dan mereka nggak tahu syarat-syaratnya apa aja yang di gunung itu. Kayak misalnya contoh nggak boleh buang sampah sembarangan. Nah mungkin salah satu pihak pengelola menaikkan harga masing-masing tujuannya untuk kebersihan gunung tersebut, Bang. Kayak gitu. Terus juga
sarana perbaikan ya. Perbaikan. Betul. Nah, itu kan idealnya nih Andre. Iya. Ya kan? Harga naik, gunung bersih, sarana bertambah. Iya, betul. Itu yang diharapkan mungkin Bangnya. 14 tahun lalu atau 10 tahun lalu, Red. Di era lu kan pasti lebih murah ya? Iya, lebih murah. Lebih murah. Kemudian murah gimana dan lebih perbandingannya itu, Red? Melihat dengan sekarang? Kalau gue sih ngelihatnya gini ya, apa pasti ada sebab dan musabab ya. Iya. Ya. Kenapa sih sekarang banyak banget peraturan yang untuk kita masuk ke gunung ini, gunung itu, bahkan harus online. Ya, betul. Ya kan prosedurnya banyak banget, harus. Complicated bro ya. Iya, wah udah ribet deh ibaratnya deh. Yang harus sebulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya, gue nggak tahu deh kenapa itu. Pasti ada musababnya. Tapi yang kita perhatikan itu adalah objek kita gunung nih kan ya. Pasti kan orang mau menikmati suasana alamnya lah gitu kan. Semakin banyak yang naik pengunjung, Demandnya tinggi. potensinya pasti semakin banyak lah sampah yang ada di sana, kotor di sana. Semakin banyak demand, semakin banyak permasalahan yang timbul. Betul. Kalau gue sih ngeliatnya seperti itu ya. Apalagi orang-orang yang mungkin maksudnya banyak yang cuma kurang peka lah terhadap gua nih harus misalnya bawa sampah dari bawah, gua makanan, sampah dari atas dibawa lagi. Mungkin hal-hal itu yang bukannya gue sih nggak bilang mereka nggak ngerti ya, mungkin terlupakan dan tidak disadari sama teman-teman. Betul. Sehingga muncullah, sampah banyak. Sebagai pengurus, orang-orang yang pemangku kebijakan iya, pemangku kebijakan melihat, loh kok jadi begini nih? Ya gitu kan ya. Muncullah, lu harus bersih dong, lu harus tetap bersih. Kita alam apalagi ya di sini tempatnya satwa banyak. Sekarang udah mulai yang tadi konservasi itu mulai satwa dilindungin. Itulah menurut gue yang akhirnya karena itu muncul jadi dia harus daftarnya harus mahal karena apa? Kan pasti kan butuh orang untuk membersihin, ya gitu kan. Mungkin zaman gue mungkin masih sedikit peminatnya kan gitu orang sedikit. Dampak ininya terhadap lingkungannya tuh masih kecil gitu. Sekarang mungkin tinggi. Jadi muncul seperti itu. Kalau mungkin gue gitu sih. Sebelum ke beliau nih, boleh cerita Red? Gue denger lu pernah teman-teman lu dan tim lu angkatan lu lah pernah ke Latimojong ya? Pernah. Nah itu dulu kan nggak ada online, apa bagaimana ceritanya tuh? Pendaftarannya bagaimana, kondisinya bagaimana? Boleh sedikit lu ceritain, Red? Jadi gini gua, yang sampai sana aja ya. Sampai sana sih gua sebetulnya prosedurnya nggak terlalu sulit itu. Cuma gua berarti on the spot. Gua datang, gua kirim dari Jakarta, gua kirim surat ke pemerintahan sana kan ya kan. Pemda Sulawesi Selatan. Baru gua diarahkan ke arah Provinsi Entrekangsian sana, gua juga ke kecamatannya gua bikin perizinan, walaupun gua nggak tahu regulasi seperti apa gitu, tapi gua harus izin lapor lah gitu. Karena itu yang izin lapor sampai yang namanya kepala desa sana, ya kan? Oh berarti dari mulai kecamatan lu nyampe, lu hubungin dari mulai pusat pemerintahannya, provinsi, kecamatan sampai ke desa, lu hubungin semua tuh. Betul. Dan itu ya, ini mungkin buat teman-teman podcast yang nextnya lu jalan-jalan jauh, lu punya perizinan itu penting. Penting banget. Apalagi lu punya untuk perjalanan panjang ya, lu di aparat negara ya kayak polisian itu yang gue bawa juga sih. Oh surat pengantar kepolisian itu surat jalan. Dari Jakarta ke sana gue dikasih, gue pakai itu dan itu gue ditanyain sama orang polisi sana waktu mau pulang ke Jakarta masuk pelabuhan gue ditanyain, ada nggak sih izin kalian untuk jalan? Sebenarnya hal ini hal sepele tapi penting banget. Penting banget. Buat kita semua tuh penting buat yang berkegiatan gitu. Karena impactnya terhadap kalau misalnya ya amit-amit ya kita kenapa-napa di gunung, ya kan kita ada kecelakaan atau kebakaran hutan atau apapun yang terjadi, kita jangan sampai kejadian itu lu punya data surat diri yang sakti udah lah. lapor. Iya, surat sakti lu diketahui sama pemerintah. Itu sih menurut gua sih. Zaman Mas Badut nih, apa dulu bablas aja apa bagaimana juga Mas? Apa mengikut juga kayak begini? Pada prinsipnya kalau zaman saya dulu sih tetap ya, kita tetap begitu kita mau naik semua kita pasti lapor dulu lah, ya kan? Karena sebelum saya mendaki gunung itu kita belajar dulu
ada ilmunya. Iya, betul. Ya kan namanya etika pendakian. Etika pendakian. Etika pendakian tuh lapor apa namanya? Pemangku adat setempat segala macam ya kan. Lapor. Ya, betul. Etika gitu. pendakian. Terus persyaratan apa yang harus kita penuhin apa segala macamnya. Karena apa? Bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita juga. Nah. Untuk kita sendiri. Kita aman, kita safe semuanya, dan kita diketahui kalau kita bilang mau turun 5 hari, kok udah seminggu nggak turun-turun, Betul. di bawah juga pasti nyari kita dong. Betul. Nah, kebetulan sekali kalau zaman dulu itu kita tuh rada susah ya, Iya. rada susah dalam arti tuh kayak nggak kayak sekarang. Basarnas keren sekarang, turun tangan semuanya cepat ya kan. Zaman dulu saya pernah kejadian di Gunung Semeru itu ada orang usus buntunya kumat. Nah, Mau minta tolong siapa coba? Iya, sementara teknologi waktu itu belum semudah Belum sekarang. ada. belum ya. Orang bule ngomong bilang please call helikopter. Pala lu gue bilang. Helikopter dari mana yang ada? Iya kan? Tahun segitu tuh Mas ya. Nah, tahun 85. 85. Gue nyari helikopter nggak kayak dulu. Kita masih jauh lah sama luar. Luar begitu kita bilang ada sesuatu, actionnya cepat. Nah di sini enggak. Akhirnya kita kena mandu turun. Berarti- seperti itulah kira-kira jadi. Iya. Jadi dengan adanya SIMAX yang naik harganya, saya berharap pemerintah juga memberikan suatu masukan, memberi suatu servis terhadap pengunjung yang lebih baik lagi gitu loh. Dari dari masalah safety-nya dan segala macamnya gitu loh. Nah, itu yang saya berharap. Jadi memang benar semakin banyaknya demand ya kan, permintaan orang naik gunung, sampah udah pasti. Ini udah pasti. Cuman masalahnya yang belum saya ini banget ya, masalahnya masalah safety mereka nih. Dan karena mereka ini pendaki-pendaki yang dadakan. Ya. Bukan pendaki-pendaki yang bener-bener emang jiwanya pendaki gitu. Kalau jiwanya pendaki, sampah itu dia bawa segini, pulang ya segini sampahnya. Bahkan yang ngerokok, puntung rokoknya aja dibawa pulang. Betul. Iya. Gitu loh. Nah ini enggak, sekarang ini udah sembrono aja gitu. Karena merasa udah berbayar kali Mas. Udah ya. bayar, Bisa jadi jadi, gampang, bisa Pak. jadi kayak gitu. Bisa jadi, Itu efeknya. Dan apa ya? Ya maaf ya, gue ikut sebuah pendakian misalkan tanpa gue based on ilmu pengetahuan, tiba-tiba gue ikut, gue nggak kenal sama lu, ketemu di lapangan, Yes. tiba-tiba ada trouble, kusut ya Mas ya? Ya itu dia masalahnya. Jadi saya berharap satu dari segi pendaki dadakan ini, sebelum mendaki tolonglah lu belajar dulu ilmunya pendakian tuh bagaimana, ini bagaimana ya kan. Jadi survival tuh minimal survival lah lu ngerti caranya. Karena nggak, walaupun itu kawasan lindung, tetap aja lo kalau naik lo nyasar, lo hilang, lo nggak bisa survival. Ketemunya mati-mati juga. Nah, itu dia. Jadi teman-teman, ini prosedur. Bener kata tadi Coret bilang. Sepele bro ya. Sepele. Ya, Lu sepele. cuman dateng, lapor kasare ya kan? Iya. Tapi bahwa dengan lu melakukan hal itu keberadaan lu diketahui. Tadi Mas Badut menyampaikan di mana di eranya dia pada masa itu teknologi belum ada. Tiba-tiba ada masalah. Lu di tempat kegiatan lu ada masalah, mau kemana? Telepon helikopter. Iya. Iya enggak? Kalau sekarang memang sudah dimudahkan, tapi kembali lagi seperti tadi disampaikan bahwa based on-nya bro, ilmu pengetahuannya itu nggak gampang lu dapetin, nggak cuma sekedar lihat di mbak Google ya. Yoi, betul. Nah, keuntungan kita melapor diri itu adalah untuk memberitahu keberadaan kita di satu tempat, ya Mas ya. Iya. Betul. Sehingga Kemana pada mau. saat kita ada trouble di lapangan, maka warga di sekitar situ sudah mengetahui Iya. Kemana arahnya dia lari. kemana arahnya. Betul. Dan kembali kepada di Krisnapala di kampus sendiri, setiap kegiatan yang dilakukan pastikan akan berhubungan dengan akademisi kampus. Iya. Baik termasuk perizinan perkuliahan ataupun keamanan dan sebagainya, ya bahkan dorongan bantuan support dari kegiatan tersebut pastikan harus diiyakan lah kasarnya oleh kampus. Iya bang. Betul. Jadi ya jangan sungkan teman-teman, jangan ragu dan jangan malas untuk mengurus perizinan. Yap. Karena izin itulah, permission itulah dari mulai yang terkecil kita dari rumah, orang tua,
dari organisasi sampai dengan ke tingkatan yang lebih tinggi dan seterusnya. Dan paling penting adalah ke pihak pengamanan, pihak keamanan ya maksudnya ya. Karena kita dapat diskon ya bro ya, kalau nggak salah ya, kalau kita pakai itu ya. Iya, betul. Ya mas ya. Betul. Dulu jadi andalan ya. Iya, betul. Naik kereta agak-agak gratis Iya. ya. Oh iya tuh, gue dapet dampak tuh waktu gue ke Timodong. Nah, Gue kan? diskon pel nih. Tuh. Ini bukti bro, lu dengan megang surat, kalau bahasa teman-teman surat sakti ya. Surat sakti itu. Lu bisa meminimalisir budget pengeluaran lu terhadap transportasi ataupun akomodasi kalau lu punya surat-surat itu bro. Jadi jangan malas, jangan takut dan jangan ragu. Dan yang utama harus berbekal pengetahuan. Kayak tadi disampaikan sama Mas Badut, minimal lu proteksi untuk diri sendiri ya Mas ya. Iya. Betul. Sebelum membantu yang lain. Ya, gitu dia. Nah, berarti yang menarik adalah tadi bahasan Andre tentang kenaikan simaksi. Iya. Ya. Karena harapannya kan di era dulu orang sedikit, pengunjung sedikit, maka permasalahan juga sedikit. Ya. Betul. Tapi sekarang pengunjung banyak, kok permasalahan juga makin banyak. Tidak terselesaikan. Nah, ada gak sih, ini kan semua mahasiswa nih ya. Iya. Nah, otomatis based on-nya lu adalah kasarnya aktivis lah kampus. Iya. Karena ada bahasa bahwa mahasiswa itu adalah student now, leader tomorrow. Yes. Ya. Benar nggak? Betul. Dan lu adalah agent of change. Yes. Oh, bahasa Inggris lu keluar lu. Iya, boleh. Jadi keren ya gue. Keren. Ya kau terus. Tahu lah gue. Lanjut. Jadi lu sebagai agen perubahan bro, lu sekarang pelajar tapi belum menyandang nama mahasiswa bukan siswa. Nah, lu agen perubahan, lu punya daya dorong. Nah, kalau dilakukan oleh satu badan sendiri atau satu grup sendiri kan pasti nggak kuat. Betul. Nah, menurut Andre ada nggak keinginan buat ngajak teman-teman bergabung? Entah itu yang sifatnya melakukan perawatan, pembersihan ataupun apalah namanya yang berpihak kepada tempat bermain kita. Iya. Itu tentunya sih kalau dari Andi sendiri pengen banget bang kita ngebuka semua mata teman-teman akan pentingnya alam bang, karena kita di sini hidup berdampingan dengan alam. Betul. Kita harus menjaga alam juga gitu. Jadi harapannya sih pengen teman-teman tuh kita seluruh mapala gabung bikin forum, entah kita latihan bareng atau misal kita di sungai, kita susur sungai, bersih sungai. Di gunung kita bisa susur jalur, pembersihan jalur, kayak gitu bang. Wah. Kira-kira di zaman dulu Bang Coret nih dulu ada gak sih bang forum-forum begitu atau ladap atau apa buat ngasah bersama gitu bang? Kalau di gua ada waktu itu latihan gabungan ya. Latihan gabungan tuh ada dulu rafting pernah ya kan. SAR pernah, gue lupa kayaknya RC pernah juga tapi gue lupa kayaknya ada ya. Ada. Nah, sebenarnya sih hal-hal kayak gitu tuh perlu kita bangun lagi ya buat teman-teman yang satu hobi. Nah kalau gue sih yang jadi poin itu pada saat kita sering berkumpul gini kan pasti ada aja nih ide-ide nih. Ya. Kita gini yuk kan gitu ya. Itu yang menurut poin gue sih. Apalagi nih. Kita kan labelnya katanya kalau misalnya bukan penggiat lingkungan, bukan pencinta alam gitu ya, pencinta alam ya kan. Ini sebenarnya kalau udah pencinta alam nih sebenarnya isunya bukan isunya satu negara atau satu lokasi gitu ya. Setahu gue sih udah dunia loh. Nah, udah dunia itu udah dunia. Kata gue, setahu gue ya. Bahkan ya lu pada tahu lah pasti pemanasan global terkait sustainability orang udah melihat itu ya kan. Ini yang perlu yang kita lebih konsennya tuh lebih udah, bahkan kalau gua sendiri melihatnya bukan cuma lagi alam itu, pengertian gua tuh udah bukan pengertian alam lagi yang ada di hutan gitu, di sekitar lu itu sampah banyak banget. Nah, gua sampah banyak banget yang gua butuh. Dan gua tambahin juga yang banyak juga nih ya penggiat yang di luar kampus juga ada juga yang sudah, setahu gue yang di Sungai Ciliwung ya kan, ada kan itu menurut gue bisa diajak
kerja bareng, kerja bareng, bersinergi bersama mereka. Bisa kerja sama. Jadi kelihatan bahwa kegiatan kita ini kelihatan sama bahwa kita lah seorang pecinta alam yang menjaga lingkungan juga. Apalagi isu sampah kan sekarang Wow. Ya, itu aja sih dari gue sih kalau gue sih. Nah, Mas, di zaman lu nih Mas, udah ada. dan belum ada WA pada saat itu ya, belum ada Instagram belum. Instagram Nah gimana tuh Mas, lu sama teman-teman dan grup lu tuh Mas? Dulu kita makanya inilah kita harus punya satu kebersamaan dengan simpelnya begini. Setiap lebaran aja lah kita saling berkirim kartu. Selamat hari raya, udah mempererat tuh. Zaman dulu ada tuh Mas. Ada, sekarang mana ada anak-anak begitu kan? Antar organisasi lagi Mas. Antar organisasi dulu antar organisasi. Nah, zaman saya ucapan selamat gitu, Dre. Iya, selamat ngirim lebaran Bang. Udah. Angkatan saya dulu kita mengadakan satu kegiatan namanya kegiatan penyapuan rute Gunung Semeru. Sponsornya adalah Himpala Unas. Iya, Unas. Himpala, terus ada Pataga, ada Jayabaya. Pataga 17. Untak. Saya bahkan ada yang dari Medan segala. Kita melakukan penyapuan rute Semeru. Penyapuan rute juga bukan masalah sampah aja. Kita merapikan jalannya, rutenya, jalurnya, bak sampahnya kita buat, kita bawa semen ke atas gitu loh. Itu tahun 86 atau 87 saya lupa. Saya buat seperti itu. Itu ngumpulin teman-temannya Mas? Itu tadi dengan bersurat. Bersurat atau bertelepon ke kampusnya atau kita punya sekretariat. Faksimil juga. Faksimil. Minimal fax. Minimal fax. Kita berangkat semuanya ke Jawa Timur. Sana ya tim advance yang ngurus izin segala macam. Kita melakukan semua, mulai dari semen kita bawa manggulin atau ke atas, bawa sampah turun, bawa segala macam lah itu. Bahkan ada jalan yang belum pasang jembatan, kita buat jembatan di situ. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya ini kan cuman buat memudahkan teman-teman untuk bisa bersama-sama melakukan kegiatan pendakian misalnya dengan aman, dengan safe, dan tempatnya juga bersih, nyaman gitu loh. Dan tapi selang beberapa tahun saya berangkat lagi ke Semeru, itu saya ketemu, Masya Allah, itu yang namanya orang buang hajat di mana-mana. Saya bilang ini gimana sih ya? Susah. Nah, dan saya waktu penyapuan rute juga saya nanam benih ikan. Benih ikan sebar di situ. Di Ranu Kumbolo. Ikan masih ada kali Mas. Tadi Bang Andre mau ngomong apa Bang Andre tadi? Itu intinya sih yang dari Mas Badut itu tuh itu dari Medan, dari kampus mana. Akhirnya ketemu ya, ada satu kegiatan chemistry-nya. Satu kegiatan yang akhirnya ada berguna buat yang walaupun bukan buat dia aja, tapi buat kita hilang lagi semuanya. Itu maksud gua tuh yang kita perlu ada yang namanya kayak gitulah. Nah, dan satu sisi juga itu kita mempererat persaudaraan. Contohnya simpelnya begini. Gimana Mas? Begitu dari saya waktu itu ke Medan ketemu orang, gua kayak pernah lihat lu di mana ya? Oh gini, gue ceritain lagi, gua anak Unkris dulu, gini cerita ini. Oh iya, gua ketemu di Semeru sama lu ya. Makin deket. Nah, ternyata pertemuan di gunung itu berlangsung lama. Dan begitu ketemu lagi langsung klik. Klik lagi. Gitu. Udah, langsung gua nggak bayar hotel, gua di rumahnya dia gitu. itu poinnya. Itu poinnya tuh. Dijamu bahkan. Ya, jadi teman-teman kayak tadi Coret bilang, wadah berkumpul itu harus lebih sering, karena dengan kita berkumpul maka akan banyak ide-ide, keinginan untuk berbuat bersama, karena keuntungannya lebih banyak sebelum akhirnya menjadi sebuah kegiatan bersama yang masif dan menguntungkan bagi semuanya. Nah, ini agak-agak kita dipotong sama waktu karena memang mulai gerimis. Mudah-mudahan ini berarti pertanda berkah nih. Benar berkah. Mudah-mudahan teman-teman Krishna Pala bisa menjadi trigger nih Andre sebagai ketum untuk mengumpulkan kawan-kawan, ayo berbuat bersama. Betul. Terakhir, harapan. Harapan
untuk internal atau Untuk semua lah, dari internal sampai semua. Intinya sih harapannya ini semoga alam khususnya seluruh yang ada di dunia, nggak di Indonesia doang Bang, itu bisa terjaga agar ya kita juga di sini hidup berdampingan dengan alam, terus menjaga alam, ya otomatis alam juga akan memberikan feedback ke kita sendiri. Betul. Terus juga buat semuanya, khusus teman-teman Mapala, terus jaga silaturahmi karena di Mapala itu jenjang keanggotaannya itu seumur hidup Bang. Betul. Jadi kita harus tetap jaga silaturahmi. Paling untuk harapannya itu aja sih, Bang. Tapi gue lebih senang lagi lo desak temen-temen lo untuk ngadain reboisasi. Di mana-mana udah banjir nih. Lo lihat. Kalau gue sih buat teman-teman di dalam sih, pertama buat tetap konsisten terhadap kegiatannya. Kedua juga lebih lebih meningkatkan melihat ke lingkungan ya, yang tadi Mas Badu bilang, ke reboisasi itu ke mangrove, ke sampah, ke banjir, apa yang harus dilakukan jadi terasa langsung di masyarakat. Begitu juga sama bersih-bersih gunung lah gitu. Itu Mas, terakhir Mas, harapannya Mas. Ya harapannya untuk penggiat-penggiat pecinta alam, khususnya yang pecinta alam atau pendaki gunung dadakan ini untuk bisa belajar lebih serius lagi, ya kan? Karena apa? Dengan dia bisa naik gunung sedikit banyak, habitat alam juga terganggu. Tapi kalau dia lebih mengerti lagi bagaimana caranya, insya Allah dia bisa mendaki juga melestarikan alam. Oke. Gitu aja. Teman-teman, last but not least, kembali saya menghimbau baik kepada Bapak Seskap Mayor Teddy Indrawijaya maupun Bapak Presiden Prabowo Subianto yang terhormat, dan sekarang tambah plus Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan. Pak, monggo teman-teman Mapala terbuka Pak untuk kita sama-sama berkumpul, berdiskusi, membuat sebuah regulasi bersama yang bisa menguntungkan bukan hanya untuk satu kelompok atau perorangan, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia global, supaya bumi kita terjaga. Kita jaga bumi, maka bumi menjaga kita. Terima kasih. Woyo. Kopi petang. Kopi petang.